Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua yang menyaksikan video saya kali ini. Pada video kali ini saya akan membahas dua metode langsung, yaitu metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, saya minta semuanya untuk tidak men-skip video ini karena materinya berkelanjutan. Karena materi yang satu adalah kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Jadi kita harus paham satu persatu. Nah, apa itu metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah sebuah metode penyelesaian SPL dengan menggunakan prinsip OBE. Nah, kita punya istilah baru di sini yaitu OBE. Apa itu OBE? OBE adalah kependekan dari operasi baris elementer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pada OBE. Ada tiga prinsip OBE. Berarti yang selain tiga ini tidak berlaku pada operasi baris elementer. Yang pertama yaitu kali atau bagi suatu baris dengan skala tak nol. Nah, jadi prinsip OBE yang pertama yaitu kita mengali atau membagi suatu baris dari matrik dengan skalar yang bukan nol atau yang selain nol. Saya langsung ke contoh aja. Contoh, misalkan saya punya matrik berukuran 2 kali 4, 5, 20, 15, dan 50. Kemudian setengah, kemudian 4, kemudian 3, dan 15. Nah, saya punya matrik berukuran 2 kali 4. Ternyata tujuan saya merubah angka 5 ini menjadi 1. Menjadi 1. Dan setengah ini juga saya jadikan 1 misal. Menjadi 1. Nah, bagaimana cara saya merubah angka 5 menjadi 1 dan setengah ini menjadi 1? Nah, dengan menggunakan prinsip OBE yang pertama, maka bisa saya lakukan dengan cara baris pertama saya bagi 5 dan baris kedua saya kali 2 supaya 5 ini berubah menjadi 1 dan setengah ini juga berubah menjadi 1. Maka setelah kita tentukan OBE-nya, maka semua anggota yang berada di baris pertama kita laksanakan OBE yang pertama tadi. Nah, maka semua baris pertama kita bagi 5. Berarti hasilnya adalah 1. 20 bagi 5 adalah 4. 15 bagi 5 adalah 3. 50 bagi 5 adalah 10. Begitu juga untuk baris kedua. Baris kedua saya kali 2 semuanya. Setengah kali 2 adalah 1. 4 kali 2 adalah 8. 3 kali 2 adalah 6. 15 kali 2 adalah 30. Nah, maka tercapai tujuan saya yaitu merubah kolom pertama menjadi angka 1. Maka itulah yang menjadi prinsip OBE yang pertama, yaitu mengali atau membagi suatu baris dengan skalar yang bukan nol. Prinsip OBE yang kedua yaitu pertukaran baris. Pertukaran suatu baris dengan baris lain. Nah, langsung aja saya ke contohnya. Misalkan saya juga masih punya matrik ukuran 2 kali 4, misalnya 5, ini 6, ini 7, dan ini 8. Misalnya ini 1, ini 9, ini 3, dan ini 4. Ternyata tujuan saya merubah angka 5 ini menjadi angka 1. Menjadi angka 1. Ternyata di bawahnya, di kolom di baris di bawahnya ada angka 1.
Maka yang efektif di sini boleh juga saya bagi 5. Kalau saya bagi 5 di sini 6 bagi 5 adalah pecahan jadinya. Kemudian di bawahnya ada angka 1. Maka langkah saya efektif di sini adalah tukar baris pertama dengan baris kedua. Nah, maka setelah saya tukar baris pertama dengan baris kedua, maka akan bertukar menjadi 1, 9. Semua anggota yang berada di baris kedua saya naikkan ke atas. 1, 9, 3, 4. Kemudian ini berubah menjadi ke bawah. Semua baris pertama turun ke bawah. 5, 6, 7, dan 8. Nah, inilah yang menjadi hasil OBE prinsip kedua. Nah, prinsip OBE yang ketiga yaitu tambahkan perkalian suatu skalar dari suatu baris dengan baris lainnya. Nah, ini agak sedikit panjang prinsip OBE-nya, tapi saya coba memahaminya secara sederhana. Coba kita langsung ke contoh aja. Misalkan saya punya masih matrik berukuran 2x4, yaitu 2, 1, 6, 7, 8, 0, 2, 3. Ternyata di sini tujuan saya adalah menjadikan angka 8 ini menjadi 0. Menjadi 0. Nah, bagaimana saya bisa merubah angka 8 ini menjadi 0? Tentunya dengan prinsip OBE yang ketiga ini bisa kita lakukan dengan cara 8 ini berada di baris kedua. Berarti baris kedua dikurang dengan berapa kali baris pertama. Nah, angka di sinilah yang harus kita isi supaya 8 ini berubah menjadi 0. Misalnya baris keduanya berapa? 8 dikurang dengan titik-titik. Baris pertamanya berapa? Baris pertamanya di sini adalah 2. Nah, angka berapa yang bisa mengisi di sini supaya hasilnya itu adalah 0? Nah, kira-kira langsung bisa kita tebak di sini angkanya haruslah M4 karena 4 kali 2 adalah 8. Nah, coba kita operasikan di sini 8 dikurang 4 kali 2. 4 kali 2 8, 8 dikurang 8 adalah 0. Maka tercapai tujuan kita merubah angka 8 menjadi angka 0. Maka semua anggota yang berada di baris kedua juga kita gunakan prinsip OBE ini. Berarti di sini diisi oleh angka 4. Nah, tinggal kita operasikan semuanya. Baris keduanya adalah 0 dikurang angka keempatnya tetap. 4 dikali baris pertamanya berapa? Si 0 ini baris pertamanya adalah 1. Berarti 4 kali 1 sama dengan 0 dikurang 4 kali 1 adalah 4. Kemudian begitu juga untuk ini. 2 dikurang 4 kali baris pertamanya berapa? 6. Begitu juga berarti hasilnya 2 dikurang 4 kali 6 adalah 24. 2 dikurang 24 adalah min 22. Kemudian begitu juga untuk anggota ketiga keempatnya yaitu 3 dikurang 4 kali baris pertamanya adalah 7. Langsung hasilnya 3 dikurang 28 berarti min 25. Maka semua anggota yang berada di baris kedua berubah menjadi angka-angka yang kita dapatkan tadi. Baris pertamanya tetap, berarti 2, 1, 6, 7, dan angka baris kedua kita rubah menjadi angka hasil dari OBE kita tadi, yaitu 0, 4, min 22, dan min 25. Maka inilah hasil OBE ketiga kita. Nah, sudah tercapai tujuan kita merubah angka 8 menjadi 0. 8 sudah berubah menjadi 0. Oke, kita masuk metode yang pertama, yaitu metode eliminasi Gauss atau yang lebih dikenal dengan metode segitiga atas. Nah, ada langkah-langkah di sini. Langkah metode eliminasi Gauss ini. Langkah pertama yaitu sajikan SPL ke dalam matriks augmentasi. Kemudian langkah kedua, dengan prinsip OBE, prinsip OBE tadi ada 3 buah. Hanya 3 itu aja prinsip OBE yang berlaku pada eliminasi Gauss. Dengan prinsip OBE, rubah
rubah matriks menjadi matriks segitiga atas. Nah, apa maksudnya matriks segitiga atas? Nah, misalkan kita punya matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, dengan OBE harus kita ubah menjadi elemen pertamanya itu harus 1, 1, 1, 1. Nah, elemen yang di bawah angka 1 harus 0, 0, 0, 0. Yang selainnya tetap. Yang selainnya tergantung hasil perubahan dari OBE tadi, yaitu B, X, Y, Nah, jadi intinya di sini kita harus merubah ini yang pertama, ini langkah pertama harus kita rubah menjadi 1. Langkah kedua kita ini langkah kedua harus kita rubah angka yang di sini menjadi 0. Ini langkah ketiga kita, yaitu merubah angka di sini menjadi angka 1. Kemudian ini langkah keempat, ini langkah kelima, dan ini langkah keenam. Kemudian langkah terakhir baru kita tentukan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah. Oke, saya punya sebuah contoh di sini, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier ini. Sistem persamaan linier ini adalah yang 3 variabel. Nah, di sini kita punya X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, 2X tambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 1, 3X tambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat matriks augmentasinya. Nah, bagaimana cara membuat matriks augmentasi? Cara ambil koefisien-koefisien dari variabel, kita ambil semua koefisien variabelnya. Nah, matriks augmentasinya adalah ini yang pertama, X berarti koefisiennya 1, kemudian ini 1, ini adalah 2, ini adalah 9, ini adalah 2, ini adalah 4, ini adalah min 3, dan ini adalah 1. Kemudian ini 3, ini 6, ini min 5, dan ini adalah 0. Nah, inilah matriks augmentasi dari sistem persamaan linier tersebut. Nah, jadi pada metode eliminasi Gauss ini kita cukup merubah segitiga atas ini aja. Segitiga atas tetap, yang kita rubah adalah angka-angka yang berada di bawah segitiga atas. Angka 1, 4, 5, 2, 6, 3 kita rubah menjadi diagonal utamanya harus 1. Kemudian di bawah diagonal satunya adalah 0, 0, 0. Yang di atasnya ini tergantung angka penyelesaian kita tadi. Nah, ini tujuan kita, yaitu merubah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka ini berubah menjadi 1, 1, 1, 0, 0, 0. Nah, langkah pertama kita tadi adalah yang ini. Ini langkah pertama kita. Nah, angka yang berada di baris pertama, kolom pertama harus 1. Apakah di sini sudah 1? Kalau dia sudah 1 berarti aman. Berarti kita skip aja ke langkah selanjutnya. Nah, ini langkah kedua, yaitu merubah angka 2 menjadi angka 0. Bagaimana cara merubah angka 2 menjadi angka 0? Langkah kita tadi adalah apa tadi? Menggunakan prinsip OBE yang ketiga, yaitu baris kedua kita kurang dengan titik-titik baris pertama. Baris keduanya adalah 2, dikurang dengan titik-titik baris pertamanya adalah 1. Berarti
2 dikurang titik-titik kali 1. Supaya hasilnya 0 di sini, angka di sini haruslah 2. Supaya 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. Begitu juga untuk angka-angka yang berada di baris kedua. Harus kita gunakan prinsip yang sama ini. Angka selanjutnya adalah 4. Dikurang, berarti di sini kita isi dengan angka 2. Patokan kita di sini 2. 4 baris pertamanya juga 1. Berarti hasilnya apa? 4 dikurang 2 kali 1 adalah 2. Selanjutnya min 3 dikurang 2 kali 2. Min 3 dikurang 2 kali 2 yaitu min 7. Kemudian terakhir yaitu 1 dikurang 2 kali 9 sama dengan min 17. Berarti baris kedua kita ubah dengan angka-angka yang berada di sini. Berarti hasilnya yaitu baris pertamanya tetap 1, 1, 2, 9. Kemudian 2 jika kita operasikan hasilnya 0. Kemudian selanjutnya yaitu 2. Kemudian selanjutnya yaitu min 7. Kemudian selanjutnya min 17. Baris ketiganya tetap yaitu 3, 6, min 5 dan 0. Nah, ini hasil OBE yang pertama dengan menggunakan prinsip OBE yang ketiga. Nah, selanjutnya tujuan kita yaitu merubah angka 2 ini menjadi angka 1. Angka 2 ini kita ubah menjadi angka 1. Bagaimana caranya kita kira-kira? Menjadi angka 1. Angka 2 berubah menjadi angka 1. Bagaimana caranya? Baris kedua kita bagi dengan 2. Berarti semua yang berada di baris kedua harus kita bagi 2. Maka hasilnya adalah baris yang lainnya tetap 1, 1, 2, 9. 0 bagi 2 tetap 0. 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian min 7 per 2. Kemudian min 17 per 2. Baris ketiganya tetap yaitu 3, 6 dan min 5 dan 0. Selanjutnya tujuan kita yaitu setelah kita oper 1, 1, 0 udah, lanjut ke baris berikutnya yaitu merubah angka 3 ini menjadi 0. Bagaimana cara merubah angka 3 ini menjadi 0? Langkah kita yaitu baris ketiga dikurang dengan titik-titik. Kalau baris kedua kita hubungkan nanti tidak akan merubah keadaan, kita hubungkan dengan baris pertama. Jadi baris ketiga angkanya adalah 3 dikurang dengan titik-titik baris pertama angkanya adalah 1. 3 dikurang berapa kali 1 hasilnya itu harus 0. Kan kita merubah angka 3 menjadi angka 0 tadi. Berarti di sini adalah 3 kali 1 yang tepat. Nah, berarti angka-angka yang berada di baris ketiga harus kita operasikan dengan operasi yang sama, yaitu 3B1. B3 dikurang 3B1. Berarti selanjutnya 6 dikurang 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian min 5 dikurang dengan 3 kali 2. Karena baris min 5 ini baris pertamanya adalah 2. Berarti hasilnya di sini min 5 dikurang 3 kali 2 adalah min 11. Yang terakhir adalah 0 dikurang 3 kali baris pertamanya 9 yaitu min 27. Berarti baris ketiga kita ubah menjadi ini. Nah, ubah. Berarti hasilnya adalah baris kedua dan ke pertamanya tetap. Berarti 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Nah, angka 3 berubah menjadi 0. Baris ketiga kita ubah menjadi angka hasil OBE kita tadi, yaitu 0, 3, min 11, min 27. Nah, inilah hasil OBE berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini udah banyak perubahan dari asalnya, yaitu 1 tetap 1, 4 berubah menjadi 1, 2 berubah menjadi 0, 3 berubah menjadi 0.
Nah, selanjutnya kita ubah yaitu angka berikutnya, angka 3 ini berubah menjadi angka 0. Menjadi 0. Oke, kita lanjutkan. Ini hasil OB yang terakhir tadi, yaitu kita merubah angka 3 ini menjadi angka 0. Nah, bagaimana cara kita merubah angka 3 ini menjadi 0? Menjadi 0. Nah, angka kita yang bisa kita lakukan di sini, merubah angka 3 ini menjadi angka 0, yaitu menghubungkan dengan baris kedua. Berarti baris ketiga dikurang dengan berapa kali dari baris kedua, supaya ini 0 kita hubungkan dengan 0, dia tidak akan berubah lagi. Kenapa harus dihubungkan dengan baris kedua? Kenapa tidak baris pertama? Kalau kita hubungkan dengan baris pertama, otomatis yang 0 ini berubah lagi dia nanti saat kita OBE kan. Maka itu harus kita hubungkan dengan baris kedua, supaya 0 yang sudah kita rubah sebelumnya tidak berubah lagi. Karena 0 dengan 0, apapun operasi OBE-nya tidak akan berubah. Nah, baris ketiga dikurang dengan berapa kali baris kedua? Baris ketiganya adalah 3. Dikurang dengan titik-titik, baris keduanya di sini adalah 1. Nah, 3 dikurang berapa kali baris 1, hasilnya itu adalah 0. Di sini yang tepat angkanya yaitu 3. Karena 3 dikurang 3 kali 1 adalah 0. Nah, coba ini. 0 dikurang, berarti di sini angka yang tepat adalah 3. Nah, 0 dikurang dengan 3 kali 0, hasilnya tetap 0. Nah, ini udah tadi. Ini lagi. Min 11 dikurang 3 kali min 7 per 2. Berarti hasilnya adalah min 11 ditambah 21 per 2. Berarti di sini hasilnya yang tepat adalah min 22 ditambah 21 per 2. Berarti hasilnya di sini adalah min setengah. Nah, kemudian terakhir yaitu min 27 dikurang dengan 3 kali min 27 baris keduanya yaitu min 17 per 2. Sama dengan min 27 ditambah 17 kali 3 adalah 51 per 2. Berarti samakan penyebutnya di sini. Berarti di sini min 54 ditambah 51 per 2. Hasilnya di sini adalah min 3 per 2. Berarti baris ketiga ini berubah menjadi angka 0, 0, min setengah dan min 3 per 2. Nah, saya tulis di sini. Baris yang lainnya tetap, berarti 1, 1, 2, 9, kemudian 0, 1, min 7 per 2 dan min 17 per 2. Kemudian baris keduanya 0, kita ubah tetap 0, 3 berubah menjadi 0, kemudian min 11 berubah menjadi min setengah, kemudian terakhir min 27 berubah menjadi min 3 per 2. Nah, ini hasil OB selanjutnya. Kita hapus dulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu merubah angka min setengah ini menjadi 1. Nah, bagaimana langkahnya kira-kira? Min setengah ini berubah menjadi 1. Langkahnya yaitu baris ketiga dikali dengan min 2 supaya hasil min setengah ini menjadi 1. Nah, maka baris yang lainnya tetap 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, kemudian 0, 0, 0, 0 kali dengan min 2 ya, berarti hasilnya 1. Ini kali dengan min 2, hasilnya adalah 3. Nah, sudah tercapai tujuan kita yaitu membuat segitiga atas. Nah, baru kita selesaikan sistem persamaan linearnya dengan cara ini adalah punya X, ini punya Y, dan ini adalah punya Z. Nah, di sini kita mulai dari baris ketiga. Baris ketiga yaitu 1Z, 1Z alias Z itu nilainya langsung 3. Nilai Z langsung 3. Karena ini kan sama dengan intinya. Nah, lanjut ke baris kedua. Y dikurang 7 per 2Z sama dengan
min 17 per 2. Nah, kan 0x 0 berarti 1y dikurang 7 per 2z sama dengan min 17 per 2. Kita masukkan nilai z yang sebelumnya, yaitu 3. Y dikurang 7 per 2 dikali 3 sama dengan min 17 per 2. Nah, di sini Y dikurang 21 per 2 sama dengan min 17 per 2. Berarti Y sama dengan min 17 per 2 ditambah 21 per 2. Hasilnya adalah 4 per 2 alias 2. Berarti Y di sini adalah 2. Kita udah peroleh nilai Z3, Y-nya 2. Terakhir kita peroleh nilai X. X kita ambil persamaan pertama. 1X, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. X ditambah Y. Y-nya tadi kita peroleh 2 ditambah 2 kali Z-nya 3 sama dengan 9. X ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 9. X ditambah 8 sama dengan 9. X sama dengan 1. Nah, jadi P-nya, himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, inilah materi dari metode eliminasi Gauss.